Selamat sore Winet dan selamat sore viewer semua. Terima kasih telah bergabung dengan kami metode Isokuiki 13 Iwan. Di dalam menanam anggur, ada beberapa sistem yang digunakan untuk mengoptimalkan produktivitas dari anggur itu. Di antaranya adalah di tempat yang terbuka lebih cocok menggunakan sistem para-para, karena batang-batang tersiernya atau batang pembuahan terbentuk horizontal sehingga mendapatkan sinar matahari full yang bisa memberikan kebebasan atau keleluasaan kepada daun-daun untuk melakukan fotosintesis, sehingga pohon-pohon anggur itu dalam pertumbuhan vegetatif akan lebih vigor. Dan pada masa generatif, daun-daun akan melakukan proses asimilasi, memasak makanan di daun akan lebih baik. Dan tentunya pada sistem para-para akan menghasilkan buah yang lebih banyak walaupun tanpa perlakuan khusus. Namun bagi para pensiunan yang suka menganggur atau bagi para pemula yang hanya mempunyai lahan sempit atau taman yang kurang kena sinar matahari seperti di tempat kami ini, gunakanlah sistem tralis yang mempunyai keunggulan, mudah dalam perawatan, dan mempunyai estetika rapi dan indah. Tapi jangan lupa seruput kopinya teman-teman ya, agar lebih nikmat lagi. Sensasi atau kenikmatan menanam anggur itu bisa dirasakan step by step atau secara bertahap apabila kita berhasil untuk membuat bibit sendiri seperti ini dari batang stek yang muda. Dan kenikmatan atau kepuasan akan didapat apabila kita berhasil menumbuhkan pohon-pohon anggur secara vigor, dan kami menggunakan sistem tralis untuk mendapatkan kerapian dan keindahan di taman kita. Dan bagi para pemula, bersemangatlah menanam anggur yang mudah dan murah. Dengan sistem tralis seperti ini akan terlihat rapi dan indah. Dan bagi para pensiunan yang terhormat, hadirkan pohon anggur di taman kita untuk menambah suasana lebih asri. Dan juga kenikmatan atau kepuasan akan didapat apabila kita berhasil menumbuhkan batang dapur umum dari tunas bat seperti ini. Hari demi hari, minggu demi minggu, tidak henti-hentinya pohon anggur ini memberikan suatu perubahan-perubahan yang sangat signifikan, terutama perubahan pada tunas-tunasnya, dan apalagi tunas-tunas bat yang keluar atau sprout membuat suatu kenikmatan atau kepuasan yang tidak ternilai harganya, susah untuk ditinggalkan atau sedetik pun untuk berkedip. Lihat perubahan seperti tunas bat yang sedang sprout ini, sangatlah indah dan bentuknya pun sangat menggemaskan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Memang tidak dimungkiri bahwa puncak dari keberhasilan menanam anggur adalah apabila sudah berbuah. Apalagi kalau buahnya itu cukup berkualitas dan kuantitasnya sesuai harapan. Dan tidak sedikit para pemula yang mengalami kegagalan, artinya kenyataan tidak sesuai dengan harapan, yaitu untuk mencapai finish atau panen seperti ini. Kami melakukannya dengan menggunakan metode Isokuiki.
Oke teman-teman, kali ini kita akan update anak Dickson dari hasil sambung susu dengan RS Isabella. Sudah 3 bulan kami berhasil untuk menumbuhkan tunas-tunas bud sebagai batang tersier. Ini yang pertama. Dan yang kedua ini sudah sprout. Inilah. Dan yang ketiga ini juga sudah sprout untuk tersier 3 ini. Dan yang keempat sudah sprout lebih awal, yaitu ini sudah mendapatkan 4 daun. Ini yang keempat. Yang kelima ini sudah tinggi teman-teman, sudah 13 daun, dan kami akan melakukan pemotongan yang ada di atas untuk membatasi nutrisi agar yang lain bisa mendapatkan nutrisi lebih cukup. Dan yang kelima inilah tersier, ya sudah ada 6 daun, coba kita lihat. Oke teman-teman. Dan yang ketujuh ini ada sudah sekitar 10 daun, dan nanti juga akan kita potong di atasnya setelah mendapatkan 13 daun. Namun ini ada satu yang belum pecah, dan inilah yang ke-8 batang yang akan kami calonkan sebagai batang sekunder yang kedua. Sudah sprout teman-teman, sudah ada 3 daun. Alhamdulillah. Inilah metode Isoku iki telah berhasil membuat batang dapur umum yang sangat vigor, yang bisa mendobrak beberapa tunas bud sebagai batang tersier. Tumbuh secara alami tanpa dormek. Pembentukan batang-batang dapur umum hasil dari temuan metode Isoku iki ini berguna sebagai booster atau penguat untuk memecahkan bud-bud batang tersier seperti ini tanpa harus menunggu batang sekunder segede pensil atau berwarna coklat. Inilah keunggulan metode Isoku iki yang efisien dalam penggunaan waktu dan efektif dalam penggunaan nutrisi atau energi. Terbukti setahun yang lalu kami telah berhasil membuahkan jenis Jupiter dengan menggunakan tunas bud sebagai batang pembuahan atau batang tersier. Kalau ada cara yang cepat, kenapa kita menjalani yang lama? Kalau ada yang lebih mudah, kenapa kita harus menjalani yang susah? Dalam menanam anggur itu bebas teman-teman. Lakukan inovasi, kreativitas, apa saja. Yang penting menanam anggur. Jangan takut gagal atau mati. Kalau mati, tanam lagi. Mudah-mudahan dalam musim pancaroba yang tidak menentu ini, anggur-anggur viewer semua menjadi sehat dan vigor dan juga menghasilkan buah yang banyak. Amin. Oke teman-teman, sampai di sini dulu update kita hari ini. Dan bagi para pensiunan yang sedang menganggur, yang senior kami sampaikan salam hormat. Jaga kesehatan, banyak berjemur dan minum vitamin. Selamat sore.